صلوا على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alladzi asra bi'abdihi المبعوث رحمة للعالمين من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في أرض فلسطين ليريه من آياته عبرة للناس أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القوي المتين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد على سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته وأزواجه إلى يوم الدين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim lana bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, hidayah, sehingga kita dapat berkumpul di majelis Dalailul Quran, melaksanakan dan merayakan acara Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada Nabi junjungan alam, yaitu Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena syafaat beliaulah yang kita harap-harapkan dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat, yang kita muliakan, yaitu para asatizah, tuan-tuan guru yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan menjadikan barokah acara kita ini. Wabil khusus yang kita muliakan, yaitu orang tua kita, termasuk yang sudah memberikan nasihat sepatah dua patah kata. Beliau senantiasa meringankan langkah hadir untuk melaksanakan menggodangkon acara ima di majelis Dalailul Quran. Semoga orang tuan tahun dilehen Allah keberkahan, umur nabarakah, dohot dilehen Allah Ta'ala ima kekuatan iman dohot Islam. Wabil khusus yang kita hormati juga, yaitu panitia dan seluruh yang berpartisipasi di dalam acara Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa-apa yang sudah kita sumbangkan, kita sedekahkan, dan apa-apa yang sudah kita berikan untuk merayakan acara Isra Mi'raj sebagai tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad, Allah Ta'ala terima dan Allah balas dengan sebaik-baiknya. Ina songoni juo jamaah kaum ibu, jamaah kaum bapak narap hadir ima di malam yang penuh dengan berkah, majelis yang penuh dengan berkah. Terlebih-lebih tu tuan rumah, dohot keluarga
senantiasa mengalihin di kita tempat menjamu kita dohot sebaik-baiknya. Mudah-mudahan menjadi asbab Allah turunkan kesehatan di Bagason, Allah turunkan keselamatan, rahmat, dohot barakah, khususnya ima di tempat umumna itana hadir sasudena. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, as-shadaqatu tutfi'u ghadabar rabb. Sedekah itu bisa memadamkan marahnya Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita diuji dengan satu cobaan. Kita ditimpa dengan satu musibah, itu disebabkan Allah sedang marah kepada kita. Kadang-kadang kita diuji dengan kemelaratan, dengan kefakiran, dengan kemiskinan, itu disebabkan karena Allah marah kepada kita. Kenapa Allah marah kepada kita? Disebabkan banyaknya dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Maka malam hari ini alhamdulillah seluruh jamaah Majlis Dalailul Quran memberikan sedekah dengan niat ikhlas, mahabbah li Rasulillah, mahabbah lillah, maka itu menjadi obat padamnya marahnya Allah Subhanahu wa taala. Arti kata sabur nginon inda dong na hadir di majlison na goyak roni Tuhan sudah job roni Allah taala. Maka mudah-mudahan na tukang masakna, na mangumpul danana, na mangalihin tempatna, na langkah kakina, na marniat dohot menyumbang sudet, mendapatkan ima kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Imam Ibnu Athaillah mengatakan, idipan wujudaka fi ardil khumul, tanamlah kebaikan-kebaikanmu di tanah yang sangat dalam sehingga orang tidak mampu melihatnya. Artinya ikhlaslah karena Allah semata, bukan karena yang lainnya. Maka alhamdulillah wida kita Majelis Dalailul Quranon termasuk jamaah narak ra marpantun pentong nangkin alhamdulillah ra, marpidato pe ra, mangalin nasihat pe ra, solawat pe sudera, asodo sudisara, karena ada cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sedikit daripada cinta kita kepada Nabi mudah-mudahan diterima Allah Ta'ala pada malam hari ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abadihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah Ta'ala yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Palestina, lalu kemudian naik sampai Sidratul Muntaha yang diberkahi Allah di sekelilingnya, supaya menjadi tanda-tanda kebesaran Allah kepada kita hamba-hambanya. Sesungguhnya Allah maha melihat lagi maha mendengar. Jadi poin daripada Isra wal Mi'raj adalah menumbuhkan keyakinan kita kepada Allah. Di dalam sejarah diceritakan Isra Mi'raj itu terjadi pada malam Senin tanggal 27 bulan Rajab. Nanti kan dengkin buat nomor mudoman mah. Malam Senin tanggal 27 bulan Rajab. Sebagian ulama mengatakan bulan Ramadan. Sebagian ulama mengatakan bulan Syawal. Sebagian ulama mengatakan bulan Rabiul Awal.
Jadi ada 4 ulama pendapat yang mengatakan terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj, namun yang paling masyhur, yang paling ashah adalah bulan Rajab. Kenapa ada ikhtilaf ulama? Kenapa ada ikhtilaf ummah? Ikhtilaful ulama rahmah. Perbedaan pendapat-pendapat ulama itu menjadikan rahmat. Karena ketika kita tahu banyak ilmu tentang perbedaan-perbedaan pendapat, maka kita tidak akan mudah menyalahkan orang. Idoi, tay anggona sotik do dapat kita pendapati, maka mumumay ta menyalahkan kalah. Karena ada kaidah mangqalla ilmuhu kasura tiraduhu. Siapa yang sedikit ilmunya, maka ia akan sering menyalahkan orang. Aduh ngisi bayo audo Isra Mi'raj bulan Ramadan dia menurutku terjadi ini ya. Karena saya do bayo kan ni mumay. Karena sedikit ilmu yang kita tahu. Anong musi bayo bulan Syawal do bay. Anong bulan Rabiul Awal do bay. Jadi perbedaan-perbedaan pendapat ulama adalah menunjukkan rahmatnya Allah kepada kita. Sehingga ketika ada perbedaan di antara kita dan kita tahu tentang perbedaan itu, maka kita tidak akan mudah menyalahkan orang lain. Oh, pala pendapat mundong songoni, au na paling masyhur bulan Rajab. Kan selesai. Jadi tidak ada perselisihan di antara umat ketika dia mengetahui banyak perbedaan-perbedaan pendapat. Di dalam ayat Al-Quran Allah menyebutnya Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Laylanon maknana dalam ilmu nahu isyaratun tangkirihi takdidu muddatih. Artinya sangat-sangat sedikit di waktu malam itu Allah memperjalankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut tafsir yang senantiasa kita pelajari, kita kaji setiap malam Jumat, tafsir Sawi, mereka mengatakan hanya ditempuh dengan jarak 3 jam dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, naik langit ke-7 sampai Sidratul Muntaha, kembali ke Masjidil Haram 3 jam. Pendapat kedua 4 jam. Pendapat yang paling ashah, inda pe mela hangat ni tubuh ni Nabi di tempat duduk niai sudah sampai mulak di tempat duduk niai. Masya Allah. Kan kalau misalnya juk kita sunon atau dompak gulung posisinya kan hangat do bentongan ni parjugukan ni bay. Sebelum mela hangat na ima sampai musik Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saking cepatnya Allah memperjalankan Nabi dan menaikkan sampai langit yang ke-7 hingga Sidratul Muntaha. Singkat cerita daripada kisah Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi menerima perintah salat, Nabi kita turun sampai ketemu dengan sahabat-sahabat. Karena Nabi sangat senang, gembira dengan mendapatkan nikmat yang luar biasa. Dikarenakan amul huzn, tahun duka cita, wafatnya paman Nabi Abu Talib, wafatnya istri Nabi yang bernama Khadijah, istri yang senantiasa mendampingi Nabi, istri yang senantiasa mendukung dakwah Nabi, istri yang senantiasa mengorbankan seluruh hartanya kepada Nabi. Bahkan Khadijah pernah berkata, wahai Muhammad, andai kata nanti dakwahmu belum selesai dan aku sudah dipanggil Allah terlebih dahulu, maka bongkarlah kuburku, ambillah tulang-tulangku, kemudian jadikanlah itu sebagai sarana untuk dakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Andai kata engkau tersendat baik dalam biaya ataupun yang lainnya. Masya Allah. Itu perjuangan istri yang salihah. Maka nadong qasidah sa'duna fid dunya fawzuna fil ukhra bi Khadijatal kubra wa Fatimataz Zahra. Khadijah, istri yang sangat dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah hibur, Allah gembirakan hati Nabi. Setelah Rasulullah menerima perintah solat, maka Nabi mengumpulkan sahabat. Romaya tualak na bahaton.
Wahai sahabatku, wahai umatku, pada malam ini Allah Ta'ala telah memperjalankan hambanya yang bernama Muhammad dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha, sampai kembali Maison Alak Nasanari ning Muhammad. Makanya kita disuruh boleh menceritakan nikmat karena gembira dan syukur kepada Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fa'addits. Ceritakanlah nikmat-nikmat Tuhanmu. Ceritakanlah nikmat dengan rasa gembira dan rasa syukur. Ketika Muhammad menceritakan nikmatnya sangat godamon, nikmatnya sangat terpuji, sangat mulia, yang menggembirakan hati Nabi, maka sebahagian di antara orang yang mendengar itu semakin bertambah imannya, dan sebahagian di antara orang yang mendengar itu semakin bertambah kekafirannya. Mana mungkin hanya waktu yang singkat 3 jam misalkan diperjalankan sampai Sidratul Muntaha, berarti Muhammad berdusta. Maka orang yang kafir semakin kafir, orang yang beriman semakin bertambah imannya. Itulah resiko ketika kita mau mengatakan yang sebenar-benarnya. Makanya ada disampaikan Nabi tak kulil haqqa walau kana murran. Katakanlah yang benar sekalipun pahit mengatakannya. Aku niru kon na butuli bope pahit mendokonna. Kulil haqqa walau ala nafsika. Katakanlah yang benar sekalipun dirimu dicaci, dibenci, dihina, dijauhi, maka tetap engkau katakan yang benar itu benar, yang tidak benar itu tidak benar. Sunni itu. Jadi ulang ibasib. Makanya ketika melihat namungkar cegah dengan tangan, nggak mampu cegah dengan lisan, nggak mampu cegah dengan hati, itulah selemah-lemah iman. Ini sudah kon Nabi, apalagi di akhir zaman. Di akhir zamanon, idokon Nabi akan muncul zaman di mana orang membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Jadi ulang sampai dot-dotan kita nasunia. Contohnya, misalkan berpacar-pacaran, on na benar doon sa nga nainda, na benar doon sa nga salah. Katakan yang benar itu adalah benar, yang salah itu adalah salah. Tetapi di kota, di kampung, di pelosok-pelosok sangat dijab tempatnya, berpacar-pacaran on adalah sudah menjadi hal yang biasa-biasa saja. Padahal itu adalah tidak benar. Tetapi ketika di kampung, di kota atau di pelosok-pelosok desa, marbagas bayo 2 ada burunia, heboh sa kampung. Apakah dengan marbagas ya 2 kali salah? Tidak salah. Itu adalah yang benar. Yang berpacar-pacaran itu na sebenari. Apalagi matobang bayonay, matobang anak burunay, mamar umur, les berpacar-pacaran dobe. Katakanlah yang salah itu salah. Tapi resikonya engkau akan dibenci oleh orang. Maka kita tidak mencari musuh, akan tetapi kita dimusuhi. Kenapa? Karena kita mengatakan yang benar. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika menceritakan peristiwa Isra Mi'raj, Nabi mengatakan yang benar, tetapi banyak orang yang mendustakannya. Muhammad tukang sihir, Muhammad tukang margabus, Muhammad pendusta, asatiril awalin, membuat cerita-cerita dongeng. Itulah Muhammad. Karena kenapa? Nabi kita berani mengungkapkan yang benar itu adalah benar, yang salah itu adalah salah. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha. Janganlah engkau dekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji. Wasa'a sabila, dan sejelek-jelek, seburuk-buruk jalan yang ditempuh adalah mendekati zina. Mendekati saja ngatola, apalagi melaksanakan zina. Itulah yang tidak boleh. Maka ketika kita berhadapan dengan orang melihat sesuatu yang salah, maka katakan yang salah itu salah. Tapi ketika kita khawatir, tidak mampu dengan lisan, cukup dengan hati, inni la ardah, ya Allah, aku tidak menyukai perbuatannya. Ini mau maksudnya ibakasan hati-hati, ulang betul kon perbuatannya.
dustakan dalam hati bahwa perbuatan itu adalah salah. Inilah yang disebut orang yang sudah mengenal solat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terakhir, apa makna solat itu yang sebenarnya? Syekh Ahmad Al-Marzuki mengatakan solat itu adalah dilihat dari huruf-huruf yang ada dalam kalimat solat. Sodnya sidikul qaul, artinya selalu benar dalam ucapan. Orang yang sudah paham dengan solat, dia akan selalu jujur dalam ucapan. Tetapi 1000 kali pun dia solat, 1000 rakaat pun dia solat, tetapi lisannya selalu tidak pernah jujur, margabus saja, maka dia belum mengetahui hakikat solat yang sebenarnya. Jadi pada habis sumbayang ko zuhur, usahoon ulang margabus sampai asar. Habis sumbayang asar, usahoon ulang margabus sampai maghrib. Selesai maghrib, usahoon ulang margabus sampai isya. Begitulah seterusnya. Itulah yang disebut orang yang sudah mengenal hakikat sholat. Yang kedua, lam layyinul qalbi. Orang yang sudah mengetahui hakikat sholat, hatinya akan lemah lembut, hatinya akan mudah dinasehati, hatinya akan mudah menerima ilmu, hatinya akan mudah menerima apapun yang disampaikan oleh orang, sekalipun yang menyampaikan itu anak kecil, akan tetapi yang disampaikan itu benar. Berarti lembut hati-hati. Maka ketika lembut hati kita, disitulah kita mengetahui solat yang sebenar-benarnya. Kemudian tak yang ada pada kalimat solat, tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat kepada Allah. Orang yang solat pasti akan bisa meninggalkan maksiat. Orang yang benar-benar mengetahui makna solat, dia akan benar-benar meninggalkan maksiat dan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sekecil apapun perbuatan jahat akan dibalas Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sekecil apapun perbuatan baik dibalas oleh Allah, sekecil apapun perbuatan jelek, perbuatan jahat dibalas oleh Allah. Perbuatanmu akan dibalas oleh Allah atas dasar bagaimana engkau memperbuat hal itu kepada Allah. Jadi kejelekan na dapat nitasan nari disebabkan karena perbuatan tak mungkin di masa yang lalu 20 tahun na jolo, 10 tahun na jolo, bahkan 30 tahun na jolo. Oleh karena itu, poin daripada Isra Mi'raj ini, marilah membenahi diri, mengkaji diri, melembutkan hati dan meninggalkan maksiat. Salah satunya hadir terus di majelis ilmu untuk supaya hati ini lembut, hati ini melebur cinta dan kasihnya kepada Muhammad, hati ini selalu mengingat Muhammad, hati ini selalu mencintai Muhammad. Maka amalanna na paling deges di bulanon adalah banyak-banyak membaca surah Muhammad. Adong dalam Al-Quran itu surah Muhammad. Bahat-bahat dibaca sebanyak 38 ayat pada susala. Bulan Rajab baca surah Muhammad, bulan Sya'ban baca surah Muhammad, bulan Ramadan baca surah Muhammad. Pokoknya jangan ditinggalkan surah Muhammad, walaupun cuman sekali dalam sehari. Habis maghrib umpama atau habis subuh umpama. Ketika kita menginginkan rezeki, pintu rezeki adalah Sayyiduna Muhammad, maka bacalah surah Muhammad, rezeki akan berdatangan. Ketika kita ditimpa musibah, ingin mendapat ketenangan dan kemudahan serta jalan keluar dari permasalahan, maka bacalah surah Muhammad, karena Muhammad adalah pintu segala kemudahan. Ketika kita sakit, ketika kita diberi Allah penyakit, maka pintu kesembuhan adalah Muhammad. Imane baca ni gurun teh nekin wa maridun anta aiduhu. Orang yang sakit ketika Muhammad datang, orang itu akan sembuh. Masya Allah.
Maka siapapun yang menghidupkan Muhammad, nur Muhammad dalam jiwanya, dalam hatinya, dalam keluarganya, dalam rumah tangganya, maka rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ketika engkau tidak mempunyai anak keturunan, maka minta sama Allah melalui Muhammad, akan diberikan Allah dengan kasih sayang Allah kepada Muhammad. Siapapun yang melibatkan Muhammad dalam kehidupannya, Allah akan menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat. Benasui rasuan du bedabo cinta full tu Muhammadi. Anggota rasui ayah umat bagaimana cinta full hati-hati tu Muhammad, maka meleburlah diri kita kepada Muhammad. Yang dipandang Muhammad, yang didengar Muhammad, nayati ba Muhammad. Ima sotola berzikir Muhammad, Muhammad, Muhammad toledi. Ngana saleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Muhammad itu dekat dengan orang-orang miskin, Muhammad dekat dengan orang-orang fakir, dan Muhammad lebih dekat lagi dengan orang-orang kaya yang pemurah, yang mau berbagi dengan hartanya. Maka pada ketika kita ingin melihat di manakah Muhammad itu berada, datangilah orang-orang fakir, datangilah orang-orang miskin, dan datangilah orang-orang kaya yang pemurah. Mereka, dalam jiwa-jiwa mereka ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datangilah orang-orang solih, datangilah guru-guru, datangilah ulama-ulama, karena di dalam diri mereka ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan bersedih ketika ekonomi turun, ketika usaha habis bangkrut. Sungguh Muhammad itu senantiasa memandang orang-orang yang miskin, memandang orang-orang yang fakir, dan tidak akan pernah dilepaskan Muhammad dari pandangannya umat-umatnya yang merintih bahwasana ia rindu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulang kita sedih, timbulkan semangat hidup, jalani hidup dengan kebaikan, semangat dalam memperbuat kebaikan, salat jangan ditinggalkan, ibadah pun jangan ditinggalkan, maka seluruh apapun persoalan akan diberi Allah jalan keluar. Itulah konsep dalam kehidupan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada malam hari ini bisa menumbuhkan iman dan rasa cinta kita kepada Nabi, sehingga menjadikan hati kita ini hati yang selalu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan terima kasih atas perhatian. Semoga pengajian kita, majelis kita Dalailul Quran selalu diberkahi oleh Allah, jamaahnya diberikan Allah kesehatan, dilapangkan rezeki yang halal, serta dimudahkan dalam menjalani kehidupan, dan ditumbuhkan rasa-rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.